Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para ibu kajian pesona yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang ibadah yang berkaitan dengan kurban. Di dalam Quran surah Al-An'am ayat 162 163 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Kalau kita terjemahkan satu persatu, qul, katakan Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadah sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika, dan yang seperti itu, umirtu, aku telah diperintah, wa ana, dan aku, awwalul muslimin, adalah orang yang pertama kali berserah diri. Adalah orang yang pertama kali tunduk patuh kepada muslimin. Jadi dasar ini diperintahkan oleh Allah untuk membuat sebuah statement, sebuah pernyataan, sebuah niat. Jadi niat di dalam melaksanakan apa saja itu supaya bernilai ibadah. Ada patokan-patokan yang diajarkan oleh Allah. Yang ajaran itu diajarkan kepada Rasulullah, kemudian disampaikan kepada kita, dan kita melakukan ajaran itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama di dalam ayat ini, inna sholati, sesungguhnya sholatku. Itu kalau dilompat, inna sholati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah sholatku adalah semata-mata untuk Allah, untuk Tuhan semesta alam. Wa nusuki, dan ibadah sembelihan. Nusuk itu ibadah sembelihan. Sembelihan yang diperintahkan oleh Allah itu adalah harus diniatkan ikhlas hanya lillahi rabbil alamin. Wa nusuki lillahi rabbil alamin.
Wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Hidupku juga hanya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Wa mamati, bahkan matiku pun lillahi rabbil alamin, untuk Allah SWT. Maka ajaran dasar ini harus dijadikan sebuah prinsip yang kokoh di dalam kita melakukan ibadah. Sebelum melakukan ibadah, prinsip-prinsip lillahi rabbil alamin ini harus kita pahami betul. Karena ada orang yang melaksanakan ibadah yang tidak lillah. Ada orang melaksanakan kebaikan-kebaikan tidak lillah. Kalau tidak lillah, berarti li ghairillah, untuk selain Allah. Dan kalau pekerjaan-pekerjaan itu li ghairillah, bukan untuk Allah, maka nanti akan terindikasi perbuatan itu syirik. Contoh, ada orang sholat, 2 orang. Yang satu sholat malam niat lillahi rabbil alamin. Yang satu sholat membaca surat Yusuf sampai khatam dengan membayangkan seseorang agar supaya jatuh cinta kepadanya. Yang satu sholatnya bernilai ibadah, yang satu lagi sholatnya bernilai kesyirikan. Sama-sama sholat, rokaatnya sama, tetapi niat yang dipancangkan di dalam hatinya keluar dari prinsip-prinsip yang diatur, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ketika melaksanakan ibadah. Orang puasa, sama sudah, dari mulai terbit matahari sampai tenggelam, sama-sama tidak makan, tidak minum. Yang satu niat melaksanakan puasa sunnah Kamis besok, yang satu lagi niat puasa diet supaya kolesterolnya turun. Yang satu mempunyai nilai pahala karena melaksanakan ibadah sunnah, yang satu tidak dapat apa-apa. Ya hanya dapat langsing. Dan ada niat puasa langsing supaya langsing, niat puasa supaya kolesterol turun, niat puasa supaya diabetesnya turun. Beda dengan niat puasa sunnah menjalankan perintah Allah lillah, karena Allah. Adapun nanti ketika kita puasa sunnah karena Allah, puasa Senin Kemis karena Allah, nanti puasa 9 Dzulhijjah karena Allah, efeknya menjadi kolesterol turun dan langsing, hadiahnya itu. Jadi jangan sampai ketika melaksanakan ibadah bukan karena Allah, maka tidak akan dapat pahala itu. Itu prinsip ibadah. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lain seperti bekerja di kantor, bekerja di pasar, bisnis, merumput bagi petani, nanam padi, nanam jagung, kalau diniatkan lillah berpahala dan pekerjaannya bernilai ibadah. Dan setiap orang yang mengerjakan sesuatu diniatkan ibadah, mesti dia akan menghindari pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Kira-kira bisa enggak orang berniat, saya mau berangkat ke kantor, nanti di sana banyak proyek, yang proyek itu sebagian besar nanti saya ambil walaupun bukan hanya lillahi rabbil alamin. Ada yang berani? Ada. Tapi kalau sudah berangkat dari rumah niat bekerja, mencari nafkah, bisnis, kerja di kantor, apapun pekerjaannya diniatkan karena Allah, maka orang yang seperti ini akan menjaga ibadahnya itu supaya tidak batal. Sehingga dia akan terhindar dari perilaku-perilaku curang, perilaku-perilaku tidak jujur, perilaku-perilaku bohong, perilaku-perilaku khianat akan dihindari. Makanya ayat ini mengajarkan kepada kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kalau sudah begitu,
ada statement nomor 2, pernyataan nomor 2 yang harus dikuatkan. La syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Maka orang yang sudah berniat ikhlas melaksanakan sebuah pekerjaan, diniatkan ibadah, harus menghindari jauh-jauh tujuan selain Allah. Kalau itu ada niat untuk selain Allah, maka dikhawatirkan akan jatuh kepada kesyirikan. Baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Kata Rasulullah, inna akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan terjadi kepada kalian adalah syirik kecil, kata Rasulullah. Syirik khafi, syirik yang samar. Ada orang melaksanakan ibadah di bagus-bagus karena ada orang lain yang ada di sampingnya supaya dilihat bahwa sholat saya ini bagus. Itu riya. Dan kalau riya seperti itu dinilai syirik. Asyirkul asghar. Wa masyirkul asghar ya Rasulullah, kata sahabat. Apa syirik kecil itu? Riya. Ada orang kemudian sholat malam, lalu kemudian dikirim jam 2 malam. Ayo sholat malam. Kalau niatnya itu supaya teman yang di-sharein berita itu tahu bahwa kita sedang melaksanakan sholat malam, ibadahnya tidak kepada Allah, kepada dia, maka itu menjadi syirik kecil yang bisa membatalkan pahala sholat tadi. Oleh karenanya, kalau sudah diniatkan ibadah, jangan sampai ibadahnya itu ada tujuan-tujuan kepada selain Allah. Maka kalau ada tujuan kepada selain Allah, akan terindikasi syirik. Prinsip yang seperti ini, ikhlas di dalam melaksanakan segala sesuatu, diniatkan ibadah dan menjauhi segala bentuk syirik itu. Wa bidzalika, yang seperti itu, umirtu, aku telah diperintah. Artinya kita diperintah seperti itu. Ikhlas, kemudian menguatkan prinsipnya, tidak untuk yang lain, hanya untuk Allah. Yang seperti ini, umirtu, aku diperintah, kata dalam ayat ini. Diperintahkan kepada Rasulullah untuk menyatakan seperti itu. Diperintahkan kepada kita untuk menyatakan seperti itu. Umirtu, aku telah diperintah, wa ana awwalul muslimin, dan aku orang yang pertama kali tunduk patuh. Kalau diperintah seperti itu, ya sudah kerjakan. Nah, oleh karenanya nanti ketika kita melaksanakan ibadah kurban, jangan sampai ada niat-niat di dalam hati kita, ada riya. Ya, kurban sapi saja, biar tahu bahwa kita ini orang kaya. Ada nilainya. Karena niat berkurban itu untuk siapa? Allah. Dan yang dikurbankan itu di dalam ayat disebutkan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Itu lagi viral yang sekarang ditangkap orangnya. Orang Islam itu diperintahkan berkurban, mengorbankan binatang yang tidak berdosa. Katanya kurbannya untuk Allah. Dagingnya kemana kok tidak sampai kepada Allah? Orang ini tidak memahami hakikat ayat itu. Coba ayat ini artinya. Lan yanalallaha, tidak akan sampai kepada Allah. Dalam ayat itu, luhumuha, daging binatang sembelihan itu, wala dima'uha, darah daging sembelihan itu, walakin yanaluhu, akan tetapi yang sampai kepada Allah nantinya itu at-taqwa minkum, takwa kalian. Bukan darahnya yang sampai kepada Allah, buat apa Allah? Bukan dagingnya yang sampai kepada Allah, kata ayat tadi.
Allah berfirman seperti itu. Yang sampai itu takwa kalian kepadaku. Dari binatang sembelihan itu bukan daging dan darahnya yang akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai adalah ketakwaan. Jika binatang yang disembelih itu hanya lillahi rabbil alamin, la syarika lahu. Jadi bagi ibu-ibu nanti yang akan berkorban, prinsip ini yang harus dipegang pertama, supaya sapi dan kambing yang kita beli dengan pengorbanan harta kita itu sampai. Jangan sampai membeli sapi mahal-mahal tetapi tidak sampai kepada Allah. Rugi kita. Gimana prinsip yang pertama supaya sampai? Ikhlas. Jangan ada unsur riya, ada unsur pamer. Bahwa saya menyembelih sapi 100 ekor. Nih, prinsip yang pertama. Yang kedua, perintah berkurban itu inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, wahai seluruh umat Muhammad, apa? Al-Kautsar, kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Ada yang mengingkari bahwa setiap saat kita ini menikmati kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita? Tidak ada yang mengingkari. Seluruh tubuh kita ini diberikan kenikmatan oleh Allah yang kalau kita hitung kenikmatan itu tak sanggup. Karena begitu banyaknya nikmat itu Allah nyatakan dalam ayat ini supaya kita ingat, inna sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Banyak sekali. Coba ketika kita mencoba satu saja dari sisi nikmat misalkan. Ketika kita jalan-jalan, lalu kemudian perut kita merasa lapar. Selera makan kita sudah mulai menuntut. Yang pertama kali merasakan hidung kita, ngedingun sate. Kemudian diperintahkan kaki kita. Entaren, datang perintah. Beli. Ketika melihat sate yang dibakar, mata kita menikmati. Bunyi kretek-kretek, telinga kita juga ikut menikmati. Kira-kira ketika sate itu kita beli yang pertama kali, yang menikmati siapa? Apakah hidung kita? Rengsede segede kada ya. Justru yang menikmati, yang tidak pernah mendengar dengan telinga, yang tidak pernah merasakan dengan bau, yang tidak pernah melihat dengan mata, mulut yang menikmati. Baru yang merasakan indera perasa kita. Setelah masuk ke dalam, terus kalau diurut-urut, bagian yang paling tidak menikmati, lalu kemudian protes. Ketika sudah sakit perut, unjuk, saya bisa ngakan, kalau tidak mau keluar. Kira-kira, jadi semua itu merupakan nikmat dari Allah sehingga alat-alat fasilitas yang Allah berikan kepada tubuh kita ini menjadi kompak. Kompaknya itu harus disyukuri. Baik itu pada bagian-bagian yang menikmati, bagian yang bisa melihat, bagian yang bisa membau, bagian yang bisa merasakan, ataupun bagian yang paling dikorbankan untuk mengeluarkan sesuatu, sisa-sisanya. Gak ada yang protes dari kita. Itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, karena nikmat yang seperti itu, Al-Kautsar, maka diperintahkan oleh Allah. Perintahnya tidak banyak. Fasolli li rabbika, maka engkau hendaklah melaksanakan sholat li rabbika, khusus untuk Tuhan. Jangan pernah kamu sholat untuk yang lain. Jangan pernah kamu sholat pingin perhatian yang lain.
Ketika kamu sholat, li rabbika, hanya untuk Tuhanmu. Sebab kalau kamu sholat ada li ghairihi, berarti kamu pamer, berarti kamu riya, bisa jatuh kepada kesyirikan. Dan nilai sholatmu tidak diterima. Wanhar, dan keluarkanlah darah. Inhar itu sembelian yang mengeluarkan darah. Berkorbanlah. Jadi artinya sholat kita, sembelian kurban kita itu untuk mensyukuri nikmat yang saya gambarkan, salah satunya itu saja. Salah satunya itu dari kenikmatan yang tidak bisa dihitung itu. Jadi perintah berkorban ini setahun sekali itu hanya 1 ekor kambing, atau kalau kita mampu 1 ekor sapi, atau kalau kita mampu 1 ekor unta. Untuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang telah diberikan fasilitas sepenuhnya seperti itu, sehingga seluruh fasilitas bisa kita nikmati, harta yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa membeli apa saja yang kita inginkan itu. Ungkapan syukur dengan korban ini kecil. Kecil. Dibandingkan nanti ketika Allah memberikan sebuah peringatan kepada kita, mengurangi 1 titik nikmat saja, manusia sudah akan bingung. Jangankan nikmat yang ada di dalam tubuh, nikmat yang kita rasakan di luar tubuh ini dikurangi sedikit, manusia bingung. Coba sekarang tiba-tiba mati lampu sebulan, apa yang dijadikan? Padahal ini nikmat di luar kita. Menjadi ngomel, macam-macam ayam lo keluar. Dikurangi sedikit saja manusia ini dari nikmat yang senantiasa dimanja itu, menjadi bingung dan kadang-kadang bertindak di luar nalar, kadang-kadang bertindak bodoh. Oleh karenanya ketika ada perintah-perintah untuk mengungkapkan rasa nikmat kepada Allah, rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah, segera lakukan. Kambing paling mahal 3 juta, 4 juta. Ada orang kemudian beli mobil harganya 2 miliar, 1 miliar. Pajaknya 15 juta, 17 juta, 25 juta. Bujur bertahun. Kenapa takut itu hilang? Ketika kita diberikan udara murni, udara segar setiap hari, setiap hentakan nafas kita hirup, kita keluarkan gratis dari Allah. Coba kemudian udara ditahan oleh Allah sejam saja. Lalu ditanyakan, yang berkurban saya berikan udara lagi, semuanya mau berkurban. Semuanya mau berkurban. Tetapi Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Walaupun tidak mengungkapkan syukur, tetap makan nasi bebek tetap enak. Coba dilihat, orang yang kafir, orang yang ingkar, penjahat, koruptor, yang masih sehat, kemudian dikasih makanan yang enak, sama enaknya walaupun ingkar kepada Allah. Yang muslim juga begitu. Itu sifat Rahman dan Rahim Allah. Oleh karena kemudian inna a'toinakal kautsar, sesungguhnya kami kata Allah telah memberimu Muhammad, juga telah memberimu wahai umat Muhammad, wahai ibu-ibu pesona, al-kautsar, kenikmatan yang banyak. Fasalli, maka sholatlah, li rabbika, hanya untuk Tuhanmu, bukan untuk yang lain. Wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membenci Muhammad, yang membenci ajaranmu Muhammad, yang membenci apa yang engkau bawa dariku Muhammad, huwal abtar, dia akan diputuskan oleh Allah dari kenikmatan, dari rahmat Allah. Dan ada orang yang ingkar, kaya, tidak mau berkorban, tapi kok masih sehat-sehat. Ingat, ada hukum Allah itu yang paling ganas, yang paling berat adalah ketika seseorang itu dihukum tetapi dia tidak merasa sedang dihukum. Itu yang disebut dengan istidraj. Sanatadrijuhum,
benar-benar kami akan memberikan hukuman secara kredit, gitu. Berangsur-angsur. Sehingga orang itu tidak merasa bahwa dirinya mendapatkan ukubah, mendapatkan hukuman dari Allah. Itu yang disebut dengan istidraj. Ciri-cirinya adalah kalau orang itu semakin merasakan nikmat Allah, semakin banyak menikmati anugerah Allah, tetapi dia tetap di dalam kedurhakan kepada Allah, orang ini tengah berada di dalam hukuman yang diangsur-angsur oleh Allah. Dan tiba-tiba nanti Allah akan langsung tenggelamkan ke dalam jurang kebinasaan ketika dia tidak menduga. Habiskan sekali. Jadi hati-hati. Tapi kalau ada orang sedikit kemudian sakit kepalanya, ada lagi sakit, harus bersyukur. Karena sakit itu ujian dari Allah untuk melunturkan dosa-dosa. Karena sakit yang diberikan, penyakit yang diberikan oleh Allah itu memindah siksa kubur di siksa dunia. Sehingga nanti di siksa kubur sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah dihabiskan di dunia. Dan orang yang diberikan penyakit, sakit oleh Allah, kemudian dia sabar dan beristighfar kepada Allah, dosa-dosanya dilunturkan. Lantas dikembalikan kepada Allah dalam keadaan tidak berdosa. Sehingga ketika dikubur nanti tidak mendapat siksa kubur. Beda orang yang sehat, kekayaannya diberikan terus oleh Allah, rezekinya dilimpah ruahkan, tetapi tetap bermaksiat kepada Allah, tiba-tiba Allah binasakan, itu semuanya akan diberikan nanti di dalam kubur. Kalau di dunia sakit masih bisa ngerenyek saudara, tetangga, ayah, ibu, anak, masih bisa dibantu. Tetapi begitu Allah kembalikan kepada tempat yang seperti kita datang sendiri-sendiri, siapa yang mau diteriaki? Siapa yang mau dimintai tolong? Ada. Maka itu kemudian inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya syani'ah, orang yang benci kamu Muhammad, gua dia akan al-abtar, terputus dari rahmat Allah, akan mendapatkan kasih sayang. Ada hadis ini di bawahnya dari Ali radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menuturkan kepadaku 4 kalimat, kata Ali. Jadi Rasulullah memberikan 4 nasihat kepada Ali radhiyallahu an. Yang Ali ini saudara sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Rasulullah, Allah melaknat orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Ada seseorang datang, Ustaz, apa benar katanya rumah itu kalau tusuk sate, sebelah kanannya harus ditanami kepala kerbau, sebelah kirinya ditanami kepala kambing supaya tidak sial. Kalau ada orang seperti ini, lalu itu dilakukan, maka sembelihannya takut kepada bahaya yang didatangkan oleh danyang. Sehingga danyang minta kurban kepala kerbau dan kepala kambing, sehingga tidak diganggu-ganggu rumahnya. Kalau ada orang punya keyakinan semacam ini, sembelihannya bukan lillah, dan sembelihannya haram dimakan. Hati-hati. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang yang bukan karena Allah, tetapi karena yang lain. Pertama yang disampaikan kepada Ali. Oleh karenanya ketika nanti menyembelih kurban, jangan sampai salah niat. Bukannya dapat pahala, tetapi dapat laknat. 2. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ada kira-kira anak misui orang tua, menghajar orang tuanya, banyak.
Orang yang durhaka ukukul walidain kepada orang tuanya atau membiarkan orang tuanya terlantar dengan niat supaya tersiksa, maka Allah akan melaknat orang ini. Baik dengan laknat yang kelihatan ataupun laknat yang dalam bentuk istidraj tadi itu. Jadi kalimat di dalam Al-Quran perintah birrul walidaini wa bil walidaini ihsana itu harus menjadi perhatian anak-anak yang merasa dia dilahirkan oleh orang tuanya, kecuali kalau dia merasa tidak dilahirkan oleh orang tuanya. Ada kira-kira? Hanya Nabi Adam. Maka selama kita ini masih punya orang tua, birrul walidain wa bil walidaini ihsana itu perintah. Kata Rasulullah, bu'dan liman adroka abawahu, celaka bagi orang yang kemudian mempunyai orang tua yang hidup bersamanya tetapi tidak memasukkannya ke dalam surga. Jadi Rasulullah malaikat Jibril mendoakan seperti itu, celaka Muhammad, kata malaikat Jibril, orang yang hidup bersama orang tuanya yang sudah tua, tetapi anak ini tidak masuk surga. Apa kata Rasulullah? Amin, diamini. Artinya apa? Orang yang durhaka kepada orang tua, yang orang tuanya masih hidup bersamanya, didoakan oleh malaikat Jibril dan diamini oleh Rasulullah, dia akan menjadi binasa. Bu'dan ini diartikan ba'udan minar rahmah, jauh dari kasih sayang Allah. Artinya celaka. Hadis ini ceritanya ketika Rasulullah mau naik mimbar Rasulullah itu ada 3, 1, 2, 3. Ketika naik mimbar yang pertama, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka Muhammad, orang yang menjumpai Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dosa. Amin, kata Rasul. Yang kedua, bu'dan liman dzukirta indahu, liman dzukirta falam yusolli alaika. Celaka Muhammad, apabila ada namamu disebutkan tetapi dia tidak bersolawat kepadamu. Amin, kata Rasul. Yang ketiga tadi itu. Jika naik yang ketiga, amin. Lantas sahabat heran, kenapa ya Rasulullah? Tidak biasanya engkau naik ke mimbar itu mengucapkan seperti itu. Lantas Rasulullah menjelaskan. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melindungi seorang pelaku kejahatan. Artinya orang yang melakukan sebuah kejahatan kemudian didukung dan dilindungi bahwa dia berbuat kejahatan. Siapa saja, dalam bentuk apa saja, sifatnya umum. Bagi orang yang melindungi orang berbuat kejahatan, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah. Tanah sudah diukur, luasnya di sertifikat ini kemudian digeser, lantas orang yang punya hak tahu, lalu kemudian dikasih tahu, kemudian tidak mau tahu, kemudian dia tidak rela, besok akan dilaknat. Dan dikalungkan tanah yang diklaim punyanya padahal bukan punyanya, itu besok di hari kiamat digantungi bumi. Karena suka apa istilahnya itu,
Kalau sekarang pagar-pagar kan seperti itu. Kalau dulu pagar sampai depan, padahal bukan miliknya. Besok itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inti dari yang kedua ini, Allah melaknat orang yang menyembelih binatang tetapi niatnya bukan karena Allah. Berarti ketika nanti mau kita berkurban, niatkan hanya karena Allah. Yang kedua, niatkan karena Allah, karena kita berterima kasih kepada Allah atas anugerah, fasilitas dan kenikmatan yang diberikan kepada kita. Jika kita mampu kurban. Masuk surga dan neraka karena seekor lalat. Ini ada hadis. Hadisnya seperti ini. Dari Tariq bin Syihab menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kata Rasulullah, ada seorang masuk surga karena seekor lalat dan ada seorang masuk neraka karena seekor lalat pula. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Beliau menjawab, ada dua orang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala, yang mana tidak seorang pun boleh melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kurban kepadanya. Jadi ada pintu gerbang mau masuk ke dalam kota, di situ ada berhalanya. Siapa saja yang mau masuk ke dalam kota itu dijaga oleh penjaga, harus berkorban untuk berhala ini. Ada orang kemudian, salah seorang dari dua orang masuk ke situ. Kemudian dihentikan oleh penjaganya. Persembahkan kurban kepadanya, pada berhala itu. Lantas orang yang diperintahkan untuk berkorban itu menjawab, aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat kupersembahkan untuk dikorbankan kepadanya. Maka penjaga itu berkata, persembahkan walaupun seekor lalat. Jadi disuruh berkorban karena kurban tidak punya, sapi tidak punya, kambing tidak punya, ayam tidak punya, telur tidak punya. Oh, cari seekor lalat pun pokoknya berkorban. Lalu dia mencari lalat, dapat. Lantas kemudian memperkorbankan seekor lalat itu. Maka mereka akan memperkenankan untuk meneruskan perjalanannya. Maka dia, kata Rasulullah, masuk neraka karena berkorban dengan seekor lalat. Seekor lalat. Kemudian berkatalah mereka kepada seorang yang lagi, satu lakinya itu. Karena dia berdua tadi. Kalau kamu masuk, persembahkan kurban kepadanya. Sama jawabannya. Aku tidak patut mempersembahkan sesuatu kurban kepadanya, kepada selain Allah Azza wa Jalla, katanya. Kemudian mereka memenggal lehernya. Karenanya orang ini masuk surga. Jadi yang satu diperintahkan berkorban seekor lalat, berkorban itu udahlah. Kata Rasul, dia masuk neraka. Yang satu lagi tidak mau berkorban, karena kurban hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Diperintahkan untuk walaupun seekor lalat tidak mau dipenggal, tetapi dia akhirnya masuk surga, kata Rasul. Oleh karenanya persoalan niat ini, ketika nanti kita mau berkorban, jangan sampai dicampur baur dengan yang lain, dengan riya, dengan ujub, dengan macam-macam, agar supaya niat kurbannya murni, sehingga kemudian sampai kepada Allah. Itu barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan pada malam hari ini. Nanti pada pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam pengertian